Shalom KKS yang taat dan setia. Tuhan Allah kita pencipta alam semesta, pemilik segalanya. Dia berdaulat atas alam semesta dan segala ciptaannya. Ketika banjir, gempa bumi, wabah sakit penyakit atas umat manusia, Tuhan Allah ada, melihat dan semua atas izinnya. Tuhan memerintahkan umatnya. Yeremia 29 ayat 7 versi Bahasa Indonesia masa kini. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Bagaimana kita melihat bencana alam? Kita anak-anaknya berada dalam perlindungannya. Oleh karena itu, akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Sebagai orang benar, kita aman dalam tangan Tuhan, sejahtera dan damai di tengah-tengah bencana. Sebab Mazmur 91 berkata, "Aku hanya menonton dengan mataku sendiri pembalasan atas orang fasik." Mazmur 29 ayat 2-3, 6-7, 10-11. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. KKS, perjalanan mengikuti Tuhan tidak selamanya mulus. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa, baik dosa kesombongan, dosa akibat hawa nafsu, ataupun dosa-dosa yang tidak kita sadari. Allah kita adalah kasih. Dia mendidik, Dia memukul, Dia menyembuhkan, Dia mengampuni dan memulihkan. Didikan Tuhan dimaksudkan agar muncul karakter Kristus dan kekudusan. Sebab Dia ingin selalu bersama-sama kita. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik, apalagi orang benar. Tuhan menunggu orang benar yang jatuh untuk segera bangkit dan kembali berjalan dalam kebenaran. Musuh kita, setan, berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jika kita tahu ada celah dosa, segera beresi, supaya setan tidak ambil keuntungan dari kejatuhan kita. Hari-hari ini sudah mulai terjadi penghakiman atas orang-orang benar, karena memang penghakiman dari dalam rumah Tuhan dahulu. Mazmur 30 ayat 1-12. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan,
oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Mentalitas orang yang diberkati. Alasan kenapa anak Tuhan belum mengalami janji Tuhan. Karena belum terbukti menuruti setiap firman Tuhan. Karakter belum terbentuk, masih manusia lama. Karena tidak percaya kalau Tuhan mau melimpahi kita dengan berkat-Nya. Sebelum mengalami berkat, harus selesai dengan padang gurun atau didikan Tuhan untuk menghasilkan karakter ketaatan dan karakter Kristus. Tuhan tidak akan memberikan berkat besar sebelum ujian ketaatan dan karakter terbentuk selesai. Mentalitas orang yang diberkati adalah kita mesti memiliki impian Tuhan atas hidup kita. Pikirkan firman untuk mendisiplinkan pikiran. Karena kalau kita mengiyakan apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Banyak orang tidak diberkati Tuhan karena ia mempercayai tipuan iblis yang ada di pikirannya. Bagaimana bisa berubah adalah dengan mengizinkan Roh Kudus mengerami hidup kita. Kejadian 1 ayat 1. Sehingga impian Tuhan atas kita terjadi. Bagaimana mengakses kekayaan sorga? Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya. Tuhan pemilik segala sesuatu. Kita hanyalah pengelola berkat-berkat Tuhan. Persembahan dan persepuluhan. Berikan kepada Tuhan 1/10 dari apa yang kita miliki dan terima. Maleakhi 3 ayat 10-12. Berikan persepuluhan itu ke gereja, komunitas, di mana kita bertumbuh secara rohani dan bertumbuh dalam firman. Saat kita beri persepuluhan, artinya kita akan mengalami janji Tuhan. Kita punya akses ke kerajaan sorga untuk mengambil berkat, karena Tuhan yang sudah berjanji. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sekarang, perjanjian baru, seharusnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya 1/10 dari apa yang kita miliki. Pastikan waktu memberi, hati kita ada dalam ketulusan atau ikhlas. Amin.